nama saya Lutmila Sada, NIM 2019-03032. Saya mahasiswa fisioterapi dari Stikes RKZ Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan palpasi otot-otot sekitar hip. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan mempalpasi otot-otot sekitar hip. Yang pertama itu sartorius. Palpasi aktifnya terlentang, gerak hip ke fleksi, abduksi, dan eksorotasi melawan tahanan dengan keni keadaan fleksi. Otot bagian proksimal agak tampak, itu namanya otot sartorius. Baik ya teman-teman, kita bisa merasakan penegangan otot pada bagian ini. Setelah itu kita beri tanda ya. Ya, ini namanya otot sartorius. Ya, ini kita bisa rasakan. Baik, yang kedua adalah musculus tensor fascia lata. Palpasinya itu tuh posisi terlentang, keni lurus, hip fleksi 45 derajat dan abduksi. Ya, TFL dan TIT akan tampak pada bagian lateral tungkai atas. Ya, kita bisa rasakan ada penegang otot di sini. Itu adalah musculus tensor fascia lata dan kita beri tanda pada otot musculus tensor fascia lata. Ya, kita bisa rasakan ini teman-teman ya, ini ya. Baik, yang ketiga adalah trigonum femorale lateral, merupakan bangunan berbentuk segitiga tepat di sebelah distasia, dibentuk oleh musculus tensor fascia lata lateral, musculus sartorius medial, musculus rectus femoris distal. Palpasi dengan fleksi dan abduksi hip melawan tahanan. Pada trigonum femorale lateral, bila dilakukan penekanan akan terasa nyeri mengenai nervus cutaneus femorale lateral. Ya, di sini ya teman-teman, kita bisa rasakan penegangan otot di sini. Lalu kita beri tanda pada trigonum femorale lateral. Ya, berbentuk segitiga. Ya, ini ya teman-teman, trigonum femorale lateralnya. Baik, yang keempat ada trigonum femorale medial, merupakan segitiga yang dibentuk oleh ligamen inguinale cranial, musculus abductor longus, dan musculus gracialis medial, dan musculus sartorius lateral. Palpasinya itu dengan gerakan hip fleksi, eksorotasi, dan abduksi. Dan kita akan merasakan ada penegangan otot bagian sini. Ini merupakan trigonum femorale medial dan kita beri tanda berbentuk segitiga. Ya, ini teman-teman. Ya, ini adalah trigonum femorale medial. Baik, yang kelima ada ligamen inguinale, merupakan fascia yang menebal. Palpasi pada lipat paha dari tuberculum pubicum menuju sias akan dirasakan adanya sesuatu yang menegang. Ini namanya ligamen inguinale. Ya, berbentuk segitiga pada lipatan paha. Baik, yang keenam ada musculus adductor longus. Palpasi dengan posisi terlentang, hip adduksi melawan tahanan, akan tampak jaringan yang menegang dan menonjol di bawah tuberculum pubicum. Dapat dipalpasi sampai hingga daerah persilangan dengan musculus sartorius. Tendo sering mengalami cedera pada atlet renang, sepak bola, dan lari. Baik, kita beri tanda pada musculus adductor longus. Ya, ini teman-teman, ya kita bisa rasakan. Baik, yang ketujuh ada musculus gracialis,
terletak di medial dorsal musculus adductor longus. Teknik palpasinya itu dengan Drowsy palpati teknik. Yang kedelapan ada origo musculus rectus femoris. Palpasinya itu dengan menekan pada trigonum femorale lateral kurang lebih 3 cm distal sias. Ya, origo musculus rectus femoris itu 3 cm di dekat sias. Ya, di sini teman-teman origonya. Yang kesembilan ada musculus gluteus medius. Palpasinya dengan posisi terlentang, keninya lurus, hip digerak abduksi melawan tahanan. Sisi lateral hip akan tampak cekungan yang dibatasi oleh musculus TVL ventral dan musculus gluteus maximus dorsal. Palpasi pada cekungan tersebut. Musculus gluteus medius tertutup oleh musculus gluteus maximus. Baik, yang ke-10 ada musculus gluteus maximus, merupakan otot pembentuk kontur pantat. Palpasinya dengan hip ekstensi melawan tahanan. Baik, di sini teman-teman musculus gluteus maximusnya nampak. Yang ke-11 ada musculus adductor magnus, terletak di posterior musculus glacialis dan anterior musculus semimembranosus. Palpasinya pada sisi medial tungkai atas ke arah distal menuju knee atau proximal condylus medialis femoris. Baik, kita palpasinya dari proximal condylus medialis femoris dan kita beri tanda pada musculus adductor magnusnya. Baik, di sini ya teman-teman kita bisa rasakan ada penegangan otot. Yang ke-12 ada musculus semitendinosus. Palpasinya pada posisi tengkurap, knee fleksi 90 derajat, knee endorotasi. Palpasi pada dinding medial fossa poplitea. Baik, di sini teman-teman ada penegangan ototnya, yaitu otot musculus semitendinosus. Ya, baik, kita bisa merasakan di sini. Yang ke-13 ada musculus semimembranosus. Letaknya di bawah musculus semitendinosus. Palpasinya pada posisi tengkurap, knee fleksi 90 derajat, knee endorotasi. Palpasinya pada medial dan lateral musculus semimembranosus. Baik, di sini teman-teman kita beri tanda pada musculus semimembranosus. Yang ke-14 ada musculus biceps femoris. Palpasinya pada posisi tengkurap, knee fleksi dan eksorotasi melawan tahanan. Bicep caput longum akan tampak jelas di sebelah lateral fossa poplitea. Baik, kita beri tanda pada musculus biceps femoris. Baik, di sini ada penegangan otot. Baik, yang ke-15 ada musculus quadriceps femoris. Palpasinya pada posisi terlentang, knee ekstensi melawan tahanan. Baik, di situ musculus rectus femorisnya agak tampak pada sisi depan paha bagian tengah. Kita beri tanda pada musculus rectus femorisnya. Ya, ini teman-teman musculus rectus femorisnya. Yang berikut ada vastus lateralis di sisi depan paha bagian lateral. Ya, di sini ada penegangan ototnya. Dan kita beri tanda pada musculus vastus lateralis. Baik, yang berikutnya ada musculus vastus medialis di sisi depan paha bagian medial. Ini ya teman-teman musculus vastus medialisnya. Ya, ini.